Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trista Aura Hudiya dengan NIM B02210076. Jadi, di sini saya akan membuat video mengenai nilai religiositas dalam kumpulan puisi karya Mustafa Bisri dengan judul Aku Manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sastra Misri yang diampu oleh Profesor Dr. Istadianta MS. Nah, sebelum kita membahas tentang nilai religiositas dalam kumpulan puisi tersebut, kita akan mengetahui siapa sih Mustafa Bisri itu. Mustafa Bisri atau sering dipanggil dengan Gusmus lahir pada 10 Agustus 1944 di Rembang, Jawa Tengah. Mustafa Bisri merupakan seorang budayawan sekaligus penyair yang cukup aktif dalam bidang politik dan beragama. Hal ini terlihat dari perannya yang menjadi pemimpin pondok pesantren di Rembang, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU, dan perancang logo Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Mustafa Bisri menempuh pendidikannya di Sekolah Rakyat Rembang yang kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Liberio di Kediri, lalu di Pondok Pesantren Al-Munawir Yogyakarta, dan melanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Selain menjadi pengurus besar di NU, Mustafa Bisri juga pernah mendapat penghargaan sebagai pejuang hak asasi manusia. Kalau berbicara tentang Mustafa Bisri, pastinya tidak asing kalau beliau ini sering dikaitkan dengan karya sastra yang beraliran sufistik. Mustafa Bisri juga dikenal sebagai salah satu penyair yang beraliran sufistik, dilihat dari beberapa karyanya. Nah, sebelum kita membahas tentang karyanya, aku akan kasih tahu kalian apa itu sufistik. Sufistik, kalau pengertian secara KBBI, adalah sifat atau aliran sufi yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Sedangkan secara umum, sufistik merupakan suatu konsep tentang tasawuf dan pengalaman kerohanian dalam menempuh jalan sufi untuk menyatu dengan Tuhan. Seringkali sufistik dikaitkan dengan profetik, padahal keduanya ini berbeda. Bisa dikatakan bahwa profetik jangkauannya lebih luas, karena merangkum kemanusiaan, sosial, dan tidak hanya membahas tentang ketuhanan saja, berisi ramalan tentang masa depan. Setelah kita mengetahui siapa sih Mustafa Bisri dan apa itu sufistik, sekarang kita akan membahas dan melihat rentetan karya-karya yang sudah diciptakan oleh Mustafa Bisri. Mustafa Bisri sudah menciptakan 7 buah buku kumpulan puisi yang telah diterbitkan. Di antaranya ada Ohoy tahun 1991, Tadarus tahun 1993, Pahlawan dan Tikus tahun 1995, Rubaiyat Angin dan Rumput pada tahun 1995, dan Wek 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 1996. Tak hanya itu, Gandrung Cinta pada tahun 2008 dan Aku Manusia 2016 serta Negeri Daging 2022. Mustafa Bisri juga kerap menulis beberapa buku keagamaan dan isai, yaitu Ensiklopedia Ijma, Proses Kebahagiaan, Pesan Islam Sehari-hari, Fikih Keseharian, Mahagia Hasyim Asyari, Mutiara-Mutiara, Saleh Ritual, Saleh Sosial, Isai-Isai 33 Moral, Melihat Diri Sendiri dalam kumpulan isai, Awas Manusia, dan Nyamuk yang Perkasa. Dan masih banyak sekali kumpulan-kumpulan atau karya-karya yang sudah diciptakan oleh Mustafa Bisri. Nah, kali ini aku akan membahas secara spesifik salah satu karya dari Mustafa Bisri, yaitu kumpulan puisi Aku Manusia. Kumpulan puisi Aku Manusia karya Ahmad Mustafa Bisri ini merupakan kumpulan puisi yang tercipta melalui pengalaman religius dalam memaknai tanda-tanda keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Kumpulan puisi ini juga lebih kompleks, menyinggung permasalahan sosial, budaya, dan agama, sampai kemanusiaan yang menjadi latar belakang dari kumpulan puisi tersebut. Tapi saking banyaknya sekali dalam satu kumpulan puisi ini terdapat 67 judul puisi. Tapi pada video kali ini aku akan membahas hanya 10 diantaranya, yaitu Aku Manusia, Wahsyah, Nabi-Nabi Baru, Negeri Surapan, Allah Akbar, Ketika Bumi Menguncang Dua, Ada Apa Dengan Kalian, Kurban, Salah, dan Jumarat.
Nah, kumpulan-kumpulan puisi dengan judul Aku Manusia karya Mustofa Bisri tersebut masuk ke dalam puisi dengan aliran Neo-Sufisme. Apa sih Neo-Sufisme itu? Neo-Sufisme adalah suatu cara pandang dari sikap Sufisme yang modern dan relevan dalam memaknai serta mewujudkan sebuah perilaku Sufisme. Konsep pemikiran Neo-Sufisme mengarah pada penekanan dan memengaruhi atau memperbarui pemikiran sofistik melalui kontrol sosial dengan menjunjung tinggi nilai spiritual sosial yang mengedepankan keseimbangan berkehidupan sosial dan beragama. Neosofisme juga lebih menekankan pembaharuan pemikiran tasawuf yang lebih terbuka dengan tidak mengarah individualisme dalam bertasawuf. Nah, contoh-contoh religiusitas dalam kumpulan puisi Aku Manusia dengan beberapa judul yang sudah aku ambil akan aku jabarkan dan aku berikan pengertian dengan makna sebagai berikut. Pada puisi Salat halaman 78 sampai 79, seorang perempuan takruni di dekat, siwak-siwak dagangannya, tiba-tiba berdiri menghadap kiblat. Interpretan atau tanda pada bait tersebut memiliki konsep sebagai perempuan yang terlihat sedang melakukan gerakan sholat. Kemudian selanjutnya ada juga judul puisi lainnya, yaitu Ketika Bumi Berguncang 2 halaman 59 dengan bunyi kabar berita tentang ulah manusia penghuninya yang seharusnya menjaga dan merawatnya, tapi hanya bisa menginjak-injak, meludahi, mengencingi, dan memberakinya, terus merusak, menumpahkan darah-darah mereka di atasnya. Makna dari bait kelima tersebut adalah manusia yang seharusnya sebagai khalifah di bumi ini yang dikaruniai akal dapat merawat, bukannya malah merusak dan memperburuk keadaan bumi. Contoh selanjutnya ada judul puisi Aku Manusia. Aku Manusia ini merupakan judul puisi yang juga ada dalam buku kumpulan puisi Aku Manusia. Dengan bunyi, ketika langit menepuk dada mengatakan aku langit di atas tak terjangkau, dengan bangga aku mengatakan aku manusia. Ketika bumi menepuk dada mengatakan aku bumi, kaya dan memukau, dengan bangga aku mengatakan aku manusia. Ketika matahari menepuk dada mengatakan aku matahari, punya cahaya berkilau, dengan bangga aku mengatakan aku manusia. Ketika bulan menepuk dada mengatakan aku bulan, para kekasih mengajakku bergurau, dengan bangga aku mengatakan aku manusia. Ketika laut menepuk dada mengatakan aku laut, melihat keindahanku, siapa tak terhimbau, dengan bangga aku mengatakan aku manusia. Lalu apa sih makna dari potongan atau penggalan puisi dengan judul Aku Manusia tersebut? Pada baris ketika langit menepuk dada mengatakan aku langit, di atas tak terjangkau, dengan bangga aku mengatakan aku manusia, memiliki makna ketika langit menepuk dada yang melambangkan kesombongan langit yang begitu tinggi, yang begitu susah untuk digapai oleh manusia, namun manusia dengan yang dikenal akan sebagai makhluk yang lemah dengan bangga mengatakan aku manusia. Kemudian pada baris ketika bumi menepuk dada mengatakan aku bumi, kaya dan memukau, dengan bangga aku mengatakan aku manusia. Makna dari bait tersebut adalah ketika bumi menepuk dada yang melambangkan kesombongan atau kepercayaan diri yang begitu tinggi, bumi memamerkan kekayaan dan keindahannya yang tidak bisa dimiliki oleh semua manusia. Namun manusia dengan yang dikenal akan makhluk yang paling lemah, makhluk yang paling sempurna di mata Allah, dengan bangga mengatakan aku manusia. Kemudian pada baris ketika matahari menepuk dada mengatakan aku matahari, punya cahaya berkilau, dengan bangga aku mengatakan aku manusia. Makna dari bait ini adalah ketika matahari menepuk dada yang melambangkan kesombongan atau kepercayaan diri yang begitu tinggi, matahari memamerkan kekuatan cahaya yang sungguh luar biasa hingga bisa menyinari seluruh bumi dan tidak bisa didapatkan atau tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi dengan bangga lagi dan lagi manusia mengatakan sebagai makhluk yang paling lemah bahwa dia bangga sebagai manusia. Kemudian baris ketika bulan menepuk dada mengatakan aku bulan, para kekasih mengajakku bergurau, dengan bangga aku mengatakan aku manusia.
Makna dari bait ini adalah ketika bulan menepuk dada, yang juga melambangkan kesombongan, kepercayaan diri yang begitu tinggi. Bulan memamerkan dirinya yang dapat membuat para pujangga atau kekasih mendapatkan inspirasi yang indah dalam kata, di suasana yang malam, di suasana yang indah, namun dengan bangga, seperti biasa, bahwa dia menyebutkan bahwa aku manusia. Kemudian pada penggalan baris terakhir, yaitu ketika laut menepuk dada, mengatakan aku melaut, melihat keindahanku, siapa tak terhimbau, dengan bangga aku mengatakan aku manusia. Makna dari bait ini adalah ketika laut menepuk dada, yang juga dan lagi-lagi melambangkan kesombongan atau kepercayaan diri yang lebih tinggi. Laut memamerkan dirinya yang begitu indah, dengan bondong-bondong manusia pergi untuk melihatnya, untuk mengagumi keindahannya. Namun lagi-lagi manusia adalah merupakan makhluk yang paling sempurna di mata Allah, dan dengan bangga mengatakan bahwa aku manusia. Nah, mungkin segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.